Anak, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu sistem klasifikasi 5 kingdom. Untuk hari ini yang dibahas adalah kingdom Plantae dan kingdom Animalia, serta ada kunci determinasi. Oke, yang pertama, kingdom Plantae memiliki ciri-ciri secara umum. Yang pertama, multiseluler, kemudian autotrof, dapat membuat makanan sendiri. Eukariotik, merupakan sel yang telah memiliki membran inti sel. Ada juga cirinya terdapat dinding sel yang terbuat dari selulose. Kemudian memperoleh makanan dengan cara fotosintesis dengan bantuan sinar matahari, reproduksi secara seksual dengan putik dan benang sari, atau bisa juga secara aseksual dengan cara cangkok, tunas, stek, dan yang lainnya. Oke. Kingdom Plantae dibagi menjadi beberapa divisi. Yang pertama adalah divisi lumut atau Bryophyta. Lalu yang kedua ada paku-pakuan atau Pteridophyta. Dan yang terakhir ada tumbuhan biji atau Spermatophyta. Untuk tumbuhan lumut termasuk ke dalam tumbuhan tidak berpembuluh atau Talophyta. Sedangkan tumbuhan paku-pakuan dan tumbuhan berbiji merupakan termasuk tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta. Nah, yang pertama adalah lumut atau Bryophyta. Lumut merupakan tumbuhan yang tidak berpembuluh, yang artinya tidak memiliki pembuluh sehingga tidak memiliki jaringan yang berfungsi mengangkut zat makanan, air, dan mineral. Pada tumbuhan lumut, reproduksi melalui proses yang namanya metagenesis atau pergiliran keturunan. Oke, ada baregannya sebagai berikut. Spora akan membentuk protalium, kemudian protalium akan membentuk gametofit tumbuhan lumut, kemudian gametofit akan menghasilkan archegonium, yaitu gamet jantan, dan antheridium gamet betina. Archegonium menghasilkan spermatozoa dan antheridium akan menghasilkan ovum. Pada proses fertilisasi, spermatozoa dan ovum akan menghasilkan zigot. Kemudian zigot ini akan berkembang menjadi tumbuhan sporofit, yaitu sporangium dan spora. Dan siklus ini akan kembali lagi ke spora, protalium, dan selanjutnya. Oke, untuk tumbuhan lumut dibedakan menjadi 3 kelas. Ada Hepatocopsida, yaitu lumut hati. Contohnya Rhichicarpus natans, Marchantia polymorpha. Yang kedua, Anthocerotopsida atau lumut tanduk. Contohnya adalah Anthoceros punctatus. Dan yang terakhir adalah Bryopsida atau lumut sejati. Contohnya adalah Polytrichum strictum. Paku-pakuan atau Pteridophyta termasuk tumbuhan yang berpembuluh, artinya tumbuhan telah memiliki pembuluh pengangkut xilem dan flum. Bisa dilihat pada daur hidupnya hampir sama seperti tadi ya. Metagenesis pada tumbuhan lumut, spora membentuk protalium, kemudian menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium menghasilkan spermatozoid, kemudian archegonium menghasilkan sel telur atau ovum. Spermatozoid dan sel telur pada proses fertilisasi akan menghasilkan zigot. Zigot akan menghasilkan tumbuhan paku, kemudian sporofil dan membentuk sporangium. Tumbuhan paku dibagi menjadi beberapa divisi. Yang pertama adalah Psilophyta atau paku telanjang. Contohnya adalah Lycopodium clavatum atau Selaginella wildenovi. Ada juga divisi Equisetophita, yaitu paku ekor kuda. Contohnya Equisetum sylvaticum dan Equisetum telmatia. Yang terakhir ada Pterophyta atau paku sejati. Contohnya Alsopila glauca. Nah, yang ketiga adalah tumbuhan biji atau Spermatophyta. Spermatophyta ini dibedakan menjadi 2 berdasarkan letak bakal bijinya. Ada tumbuhan biji berbiji terbuka atau gymnosperme dan berbiji tertutup, yaitu angiosperme. Untuk tumbuhan berbiji terbuka atau gymnosperme merupakan tumbuhan yang bijinya tidak tertutup oleh bakal buah. Tumbuhan berbiji terbuka juga pada umumnya memiliki bagian-bagian akar, batang, daun, pembuluh, dan strobilus.
Contohnya adalah Gnetum gnemon atau melinjo, kemudian ada Pinus mercusi atau pinus. Yang kedua ada tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Untuk Angiospermae biasanya memiliki ciri yang paling khas, yaitu semua tumbuhan yang termasuk ke dalam tumbuhan berbiji tertutup ini merupakan tumbuhan berbunga. Organ reproduksi dari tumbuhan ini merupakan bunga yang memiliki bakal biji dan bakal buah. Angiospermae dibedakan menjadi dua, ada yang monokotil dan ada yang dikotil. Oke, untuk monokotil tumbuhan berkeping satu, contoh cirinya adalah bijinya berkeping satu sehingga tidak membelah saat berkecambah, akarnya serabut, batangnya tidak bercabang dan tidak memiliki kambium, daunnya memanjang layaknya pita dengan tulang daunnya sejajar, bunganya jumlah kelopak 3 atau kelipatannya, berkas pengangkutnya tersebar. Contohnya ada Oryza sativa yaitu padi, Cocos nucifera yaitu kelapa. Sedangkan untuk dikotil cirinya biji berkeping 2 sehingga membelah saat berkecambah, akar tunggang, batang bercabang dan memiliki kambium, daun melebar dengan tulang daun yang menyirip atau menjari. Untuk bunganya jumlah kelopak 2, 4, 5 atau kelipatannya. Berkas pengangkutnya teratur. Contoh dikotil adalah Manihot utilissima atau ketela pohon, ada juga Mangifera indica atau mangga. Nah, selanjutnya kita masuk ke kingdom yang kelima, yaitu adalah kingdom Animalia, yang mana berdasarkan cirinya yaitu organisme multiseluler atau banyak sel, tapi ada juga yang uniseluler, kemudian tidak memproduksi makanan sendiri, bersifat heterotrof, memiliki sel otot penggerak dan sel saraf rangsangan, kemudian reproduksi umumnya seksual, namun beberapa filum juga menggunakan reproduksi aseksual. Lalu tidak mempunyai dinding sel, tidak berplastida dan klorofil, atau heterotrof, tidak dapat membuat makanan sendiri. Makhluk hidup bersifat eukariotik atau inti ditutupi membran. Oke. Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang dibedakan menjadi dua. Yang pertama vertebrata, yaitu hewan bertulang belakang, dan avertebrata, hewan tidak bertulang belakang. Untuk vertebrata dikelompokkan menjadi 5 kelompok, ada Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Sedangkan avertebrata ada Porifera, Solenterata, Vermes, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Oke. Hewan bertulang belakang atau vertebrata. Untuk vertebrata, yang pertama adalah Pisces. Untuk Pisces, hewan berdarah dingin, alat geraknya berupa insang, contohnya ada ikan emas dengan nama latin Cyprinus carpio. Sedangkan yang kedua ada amfibi, yaitu hewan yang berdarah dingin, hidup di darat dan di air, contohnya ada kodok sawah dengan nama latin Vegervaria cancrifora. Dan yang ketiga ada reptil, yaitu hewan berdarah dingin, contohnya ada buaya muara dengan nama latin Crocodilus porosus. Dan aves, yaitu golongan kelompok unggas dengan contoh merpati karang dengan nama latin Columba livia. Dan yang terakhir mamalia, yaitu hewan menyusui berdarah panas yang mempunyai kelenjar susu, contohnya adalah kucing atau dengan nama latin Felis catus. Sekarang kita masuk ke kelompok hewan avertebrata, hewan tidak bertulang belakang. Yang pertama adalah Porifera, hewan berpori, mempunyai pori-pori halus sebagai tempat keluar masuknya air. Contohnya ada Clatrina clatrus atau spons. Yang kedua ada Solenterata, hewan berongga. Tubuhnya mempunyai rongga yang berfungsi sebagai tempat pengedar makanan atau disebut juga rongga gastrovaskuler. Contohnya yaitu ada Aurelia aurita atau nama latin dari ubur-ubur. Yang ketiga ada Vermes, hewan cacing. Bentuknya ada yang pipih, gilik, dan gelak. Berdasarkan bentuknya, cacing dibedakan menjadi 3 filum, yaitu cacing pipih atau Platyhelminthes, cacing gilik yaitu Nemathelminthes, dan cacing gelang Annelida. Contoh yang ditampilkan merupakan Fasciola hepatica.
Nah, ini dia gambarnya. Yaitu merupakan cacing hati yang termasuk dalam film Platyhelminthes. Nah, yang keempat ada moluska, yaitu hewan bertubuh lunak. Sebagian tubuhnya dilindungi oleh cangkang dan zat kapur. Contohnya adalah Achatina fulica atau nama latin dari bekicot. Yang kelima ada arthropoda, hewan berbuku-buku. Dibagi menjadi 4 kelas, ada udang-udangan yaitu krustase, laba-laba, arachnoide, lipan atau myriapoda, dan serangga yang disebut insekta. Contohnya adalah udang yaitu krustase. Terakhir ada echinodermata. Echinodermata merupakan hewan berkulit duri. Contohnya di sini adalah asteroide, yaitu merupakan nama latin dari bintang laut. Oke. Nah, itu merupakan taksonomi 5 kingdom. Sekarang adalah kunci determinasi. Kunci determinasi merupakan suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum atau divisi, ordo, family, genus, atau spesies. Nah, ini dia kunci determinasi yang mana terdiri atas kunci dikotomi yang saling berkelawanan. Misalnya, setiap nomor ada 2 ciri dengan ciri berlawanan. Yang A tumbuhan yang berspora, maka B-nya tumbuhan yang tidak berspora. Oke, kita ambil contoh. Menentukan kunci determinasi dari tanaman suplir. Nah, yang pertama harus kalian lihat adalah dimulai dari nomor 1. Untuk suplir, kira-kira mana yang merupakan ciri suplir? Berspora atau tidak berspora? Nah, suplir itu adalah berspora, maka di sini adalah 1A. Kita tulis 1A. Nah, setelah 1A di sini titik 2. Artinya 2 ini adalah langkah selanjutnya. Kita langsung menuju ke nomor 2. Nah, untuk nomor 2, karena di sini sudah ada tulisan suplir, maka di sini menunjukkan 2A. Selesai. Kunci determinasi dari suplir adalah 1A dan 2A. Oke. Contoh yang kedua adalah kunci determinasi dari jagung. Oke, jagung sama dimulai dari nomor 1 dulu. Untuk jagung merupakan tumbuhan yang tidak berspora, berarti 1B. Nah, dari 1B diminta ke nomor 3. Nomor 3 ini, jagung merupakan tumbuhan berbiji tertutup, yaitu 3A. Tulis 3A. Dari 3A, kita diminta untuk ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini, karena di sini sudah ada jagung yang merupakan 4B, maka selesai. Kunci determinasi dari jagung adalah 1B, 3A, dan 4B. Oke. Terakhir adalah kunci determinasi dari terung. Oke. Untuk terong merupakan tumbuhan yang tidak berspora, maka 1B. Dari 1B kita diminta untuk ke nomor 3. Nah, langsung loncat ke nomor 3. Karena terong merupakan berbiji tertutup, maka di sini adalah 3A. Kita tulis 3A. Dari 3A diminta ke nomor 4. Nah, nomor 4, terong merupakan biji berkeping 2, yang mana di sini adalah kuncinya 4A. Tulis 4A. Dari 4A diminta ke nomor 5. Nah, nomor 5 selesai. Di sini ada tulisan terong, yang mana 5B kuncinya. Maka kunci determinasi dari terong adalah 1B, 3A, 4A, dan 5B. Oke. Itu adalah kunci determinasi materi terakhir di bab 2. Semoga kalian semua yang menyaksikan video ini dapat memahami pembahasan materi pada pembelajaran kali ini. Dan sampai berjumpa di materi bab 3. Terima kasih.